Bisa dipahami ya? Apa yang Anda inginkan kita lakukan di kelas ini, apa yang Anda harapkan kita laksanakan di kelas ini, maka itu kalian tuliskan di sini. Ini namanya sticky note saya bagi, dan silakan kalian tuliskan di situ. Setelah itu nanti kita tempelkan di atas papan. Boleh ya? Satu orang. Oke, ditulis saja nama, ditulis nama baru apa ya kesepakatan kelasnya ya. Jangan jangan terbalik, ada lemnya. Di lemnya di bawah, yang ada lemnya di bawah. Ya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Kesepakatan sudah kita buat dari masing-masing kalian, silakan kita tempelkan di atas. Kita baca nanti satu-satu apa yang kalian mau. Oke, silakan. Dirapikan, disusun. Ayo, dari sini. Ya. Terus aja, terus. Iya, ya. Mantap. Oke. Iya, jangan terlalu dapat. Iya, terus. Ayo. Langsung. Yang sudah siap, ayo. Itu nama yang terbalik tadi. Oke. Terus. Ayo, langsung saja, ayo. Cari. Di bawah. Ya. Oke. Dirapikan apa? Ya, apa maksudnya? Ada tak? Apa dengan itu? Ya. Oke, inilah kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Saya pilih satu yang baca. Atas nama yang saya melaksanakan ibadah di setiap kelas, setiap hari. Oke, kita akan coba laksanakan nanti itu apa yang kalian dan mudah-mudahan bisa kita dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Juniman Kelang Banua, kelas 11 ATPH. Testimoni saya pada kesepakatan kelas hari ini, yaitu saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Bapak Syukur Emmanuel Loli untuk membentuk keyakinan kelas. Dimulai dengan curah pendapat, lalu kami menempelkan kertas curah pendapat kami pada papan tulis. Setelah itu kami mendiskusikan isi keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat dan mendatangani keyakinan kelas yang telah terbentuk. Hari ini saya merasa bersalah karena tidak mematuhi keyakinan sekolah, tetapi saya tidak dihukum, melainkan Bapak Guru memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Pak. Gerak. Mana Pak Ibu Guru kita? Hormat, gerak. Gerak. Istirahat cepat, gerak. Baik, selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan cerah karena dalam beberapa bulan terakhir ini situasinya hujan terus, tapi pada hari ini kita diberi hari yang cerah oleh Tuhan. Tentu juga semangat kita untuk pagi hari ini berkobar panas sepanas-panasnya mentari pagi pada saat ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Masalah budaya kita di sekolah, budaya positif, budaya yang perlu kita kembangkan. Apa saja itu kita mau melaksanakan, kita mau
dan harus tetap ingat bahwa ada kata tertib, ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Ada yang perlu kita tingkatkan lagi, yaitu masalah 5S yang sering kita sampaikan: senyum, sapa, salam, sopan, dan representasi. Saya melihat akhir-akhir ini hanya sebagian terlaksana ini. Kenapa? Kala senyum, salam sebagian, sapa sebagian, sopannya dan santunnya kurang. Kenapa? Karena kita mau mengingatkan sebagai masuk dalam kelas, masuk diskusi, kita mau bahkan di komen baik. Jadi kita mengharapkan, kita membudayakan hal-hal yang positif itu sebagai pedoman kita dalam mengikuti segala pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi harapan kita, mari ingat dan camkan bahwa budaya yang perlu kita kembangkan itu adalah budaya positif untuk mendukung kegiatan kita di sekolah, di luar lingkungan sekolah. Kemarin ada yang di-share dari seberang memang siswa di yang sekolah itu tempat motor, mereka menendang nenek-nenek di jalan, di pinggir jalan. Itu adalah salah satu budaya yang tidak baik, yang tidak perlu kita kembangkan. Ya, sudah di-share viral itu, bahkan sekarang sudah ditahan. Jadi harapan saya kepada anak kami, hilangkan itu, bahwa Anda adalah siswa, peraturan yang ada di sekolah, keyakinan yang ada dari rumah wajib juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di mana saja kita berada. Karena itu akan berefek kepada sekolah dan kepada diri kalian masing-masing juga. Jadi harapan kita bahwa perilaku-perilaku yang baik itu kita kembangkan, kita tingkatkan, dan hal-hal yang memang tidak baik itu mari kita hilangkan sebelum bulan Desember ini. Ya, karena setelah bulan Desember masuk kita ke Januari 2023, tentu dengan wajah hidup dan pengharapan yang baik. Mudah-mudahan hari ini tetap kita semangat seiring dengan cuaca yang bersahabat, dan mari kita kobarkan bahwa kita adalah pelajar yang mampu dan bisa melakukan sesuatu demi kesuksesan di kemudian hari. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, dan terima kasih. Sebelum kita berbubar, yang memimpin kita dalam doa dan nyanyi siapa kira-kira? Siapa yang mau memimpin kita? Siapa? Ayo siapa? Yang sebelah TKP, ada yang senyum-senyum, yang nyanyi yang di belakang sudut, si putri yang berdoa. Mana putri ini ya? Di sini yang letak siapa? Ya, silakan beliau. Lagunya yang semangat kita mengendarai motor. Silakan beliau. Tanpa memandang dia
Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Syukur Emanuel Laudi SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Nias, dengan fasilitator Ibu Mona Mayamita dan pengajar praktik Bapak Nafi Wijaya Murti. Pada kesempatan ini, saya ingin melaksanakan seminar tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, di budaya positif ini ada judul aksi nyata yang saya ambil, yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan segitiga institusi dalam proses pembelajaran. Apa maksudnya dari ini? Adalah budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat. Membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, positif, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencinta serta merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kesadaran akan penerapan disiplin diri belum berdasarkan motivasi internal. Posisi kontrol guru pun belum sampai pada tahap menegur, melainkan pada tahap menghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Maka kita sebagai pendidik harus punya tujuan agar disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, memiliki disiplin diri dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sekolah ada keyakinan keras serta menerapkan proses segitiga restitusi. Artinya ini proses keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini sebenarnya hampir sama dia dengan yang namanya tata tertib sekolah dan tata tertib di dalam kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Jadi bahasa lainnya dalam keyakinan, artinya kita mengajar kita itu meyakini bahwa apa yang sudah disepakati itu adalah benar dan wajib dilaksanakan. Dengan mengikuti langkah-langkah institusi, guru bisa membimbing siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, menyadari kesalahan, dan mencari sendiri solusi yang nyaman. Visi sekolah melalui penerapan budaya positif, misalnya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, yang dalam hal ini merupakan keyakinan dalam kelas dan juga di sekolah. Ketiga, menguatkan peran guru penggerak, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan pada posisi kontrol manajer. Inilah diagram atau gambar segitiga institusi yang bawah itu adalah menstabilkan identitas. Itulah yang paling pertama, menstabilkan identitas siswa. Artinya jika ada masalah siswa, kita menstabilkan dulu mereka dengan cara mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Artinya foto saja, foto kesalahan. Dengan tujuannya akan memang orang siswa tidak merasa bersalah. Lalu setelah itu kita beri pengertian bahwa memang dia bukan satu-satunya yang pernah membuat kesalahan. Artinya semua orang itu pernah berbuat salah dengan berbagai macam. Lalu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya? Apa kesalahan yang sudah dia perbuat? Maka adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka kamu butuhkan? Artinya, misalnya dia terlambat, kita tanya, kenapa dia terlambat? Apa yang membuat dia terlambat? Baru setelah itu, tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasannya dia melakukan itu? Kita tanya, apakah karena terlambat atau karena memang ada kesibukan lain. Baru setelah itu, kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan adalah yang semacam tadi peraturan dasar untuk sekolah. Apa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya terlambat. Apa keyakinan lagi yang memang sudah disepakati dalam kelas? Baru kamu ingin menjadi seperti apa? Kita tanya dia menjadi seperti apa? Artinya
dengan kita tanya itu, maka harapannya adalah kita mengajarkan untuk berpikir, berubah, berbuat baik lebih ke depannya. Jadi tidak berbuat kesalahan yang sama atau kesalahan lain. Kita mengharapkan dia bisa berbuat baik sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan cara ini maka diharapkan juga meningkatkan motivasi siswa sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri, bukan karena faktor takut atau karena ibadah. Kadang-kadang siswa mengikuti peraturan tata tertib itu karena takut dihukum, takut dipanggil orang tua dan lain sebagainya. Tapi kita mengharapkan tidak ada rasa seperti itu dari siswa dengan kita melaksanakan segitiga restitusi itu. Selain itu juga guru juga memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukannya, namun juga oleh orang lain. Itu seorang guru juga diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal yang disampaikan terpaksa. Penerapan segitiga restitusi mampu mengurangi materi, memberikan hukuman, mengakibatkan, memberikan imbalan bagi peserta. Artinya kita mengharapkan bahwa kesadaran kita juga sebagai seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran itu harus benar-benar kita memasuki relung hati seorang siswa. Bagaimana kita mengontrol emosi, menganggap bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan salah, tapi kita merasakannya bahwa ada kelemahan, ada kesalahan yang telah dilakukan oleh sesuatu, bagaimana solusinya. Demikian Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan, kami beri kesempatan. Namun sebelum saya akhiri, tergerak bergerak dan menggerakkan, salam hebat, salam harga, terima kasih. Bagi Bapak yang ada pertanyaan boleh silakan. Oke, berarti silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya hanya mau bertanya Pak, kalau tadi kita membahas mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana cara kita untuk menentukan poin-poin keyakinan kelas? Apakah kita sendiri yang membuatnya atau bagaimana? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak bisa kita paksakan kehendak kepada siswa. Marilah kita meminta pendapat siswa. Biarlah mereka yang mencurahkan segala perasaan mereka sampaikan ke kita untuk kita bisa kita tampung, dan ini kita jadikan sebagai keyakinan kelas untuk kita laksanakan ke depan. Jadi bukan dari kita apa yang kita laksanakan di kelas itu, tetapi dari siswa memberikan saran mereka curahkan untuk bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Demikian dulu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Roro Gemendeva, SPD, rekan guru dari Bapak Syukur Emmanuel Oli. Setelah mengikuti sosialisasi modul 1.4 guru penggerak oleh Bapak Syukur Loli Emmanuel Oli, saya merasa sangat beruntung sekali karena saya bisa sedikit demi sedikit memahami bagaimana filosofi pemikiran KHD dalam pembelajaran, apa saja nilai dan peran guru penggerak, bagaimana mewujudkan visi saya, serta bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, seperti pembentukan keyakinan kelas, apa saya posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.